Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Igi Pramistia dengan NIM 5125220018, mahasiswa program Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen Strategik, Universitas Pancasila. Pada ujian akhir semester mata kuliah Sumber Daya Manusia berkarakter Pancasila ini, saya akan mempresentasikan gagasan berjudul Membangun Sumber Daya Manusia yang berkarakter, adaptif, dan berintegritas melalui pengelolaan sumber daya manusia berbasis Pancasila. Presentasi ini menjawab satu pertanyaan besar. Bagaimana organisasi di Indonesia dapat mengelola sumber daya manusia berbasis nilai Pancasila untuk menghadapi tekanan ekonomi, disrupsi industri, dan krisis kepercayaan, agar lahir sumber daya manusia yang berkarakter, adaptif, etis, produktif, dan berkelanjutan. Agar mudah diikuti, presentasi ini saya susun dalam 6 bagian. Yang pertama, saya memotret situasi Indonesia saat ini. Kedua, saya angkat masalah sumber daya manusia yang muncul. Ketiga, saya kaitkan dengan materi perkuliahan. Keempat, saya terjemahkan 5 sila Pancasila ke dalam praktik HRM. Yang kelima, saya tawarkan sebuah model beserta program konkretnya. Dan yang keenam, saya tutup dengan dampak yang diharapkan, tantangan penerapannya, serta kesimpulan. Mari kita mulai dari kenyataan di lapangan. Indonesia hari ini menghadapi tekanan ganda. Di satu sisi, dunia industri menuntut kita semakin efisien, digital, dan produktif. Di sisi lain, organisasi justru dihadapkan pada menurunnya kepercayaan, konflik antar generasi, tekanan kerja, dan burnout. Datanya berbicara, menurut Gallup 2025, hanya sekitar 27% karyawan Indonesia yang benar-benar engage. Artinya, hampir 7 dari 10 pekerja tidak terlibat penuh. Di Asia Tenggara, sekitar 68% pekerja mengalami gejala burnout, terutama generasi Z. Dan secara global, rendahnya engagement diperkirakan menimbulkan kerugian produktivitas hingga 10 triliun dolar. Angka-angka ini menegaskan satu hal, mengelola sumber daya manusia hanya dengan orientasi target, efisiensi dan kepatuhan administratif tidak lagi memadai. Organisasi membutuhkan pendekatan yang lebih manusiawi, etis, adaptif, dan berkelanjutan. Dari situasi tadi, saya mengidentifikasi 3 masalah sumber daya manusia yang paling menonjol. Masalah pertama, kepemimpinan yang cenderung otoriter dan minim empati. Pemimpin lebih banyak memberi instruksi ketimbang mendengar, sehingga karyawan merasa tidak dihargai dan komunikasi internal melemah. Masalah kedua, sistem kinerja dan penghargaan yang dirasa tidak adil. Penilaian dianggap subjektif dan masih diwarnai budaya senioritas, sehingga meritokrasi dan rasa keadilan tergerus. Masalah ketiga, rendahnya engagement dan loyalitas. Burnout, quiet quitting, dan resistensi terhadap perubahan meningkat. Sementara, keterikatan dan retensi karyawan justru menurun. Ketiga masalah ini bukan sekedar masalah teknis HR, tetapi masalah nilai. Dan disinilah materi perkuliahan tersebut menjadi relevan. Setiap masalah tadi punya penjelasan di materi kuliah kita. Kepemimpinan yang otoriter berhubungan langsung dengan konsep ethical leadership, empathy-based leadership, dan leader as a coach. Sistem HR yang tidak adil berkaitan dengan values-based human resource management dan talent management yang berbasis keadilan. Sedangkan engagement yang rendah dan retensi perubahan berhubungan dengan human experience management, employer engagement, change management, dan SC agility. Benang merahnya adalah pesan utama materi sumber daya manusia berbasis Pancasila ini, HRM perlu bergerak dari pendekatan yang administratif dan individualistik menuju pendekatan yang berbasis nilai, kolektivisme, musyawarah, gotong royong, keadilan, dan berkelanjutan sesuai konteks Indonesia. Sekarang kita masuk ke bagian inti. Bagaimana 5 sila Pancasila disempurnakan ke dalam praktek sumber daya manusia? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjadi fondasi integritas, amanah, etika kerja, dan tanggung jawab moral dalam setiap kebijakan HR. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut kita untuk memperlakukan karyawan sebagai manusia yang bermartabat, melalui well-being, empati, dan rasa aman psikologis. Sila ketiga, persatuan Indonesia, hidup dalam kolaborasi, gotong royong, dan inklusi lintas fungsi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, diwujudkan lewat employee voice, dialog 2 arah, dan partisipasi karyawan dalam keputusan. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
menuntut kompensasi yang adil, kesempatan yang setara, meritokrasi, serta kesejahteraan yang merata. Kelima nilai-nilai yang saya rangkai menjadi sebuah model. Model yang saya tawarkan saya beri nama Rumah Sumber Daya Manusia Pancasilais. Bayangkan, sebuah rumah, fondasinya adalah integritas, sila pertama. Tanpa kebijakan HR yang transparan, konsisten, dan akuntabel, seluruh bangunan akan rapuh. Di atas fondasi itu berdiri 3 pilar. Pilar pertama adalah kemanusiaan, sila kedua, yang menjaga well-being, empati, dan rasa aman psikologis. Pilar kedua adalah persatuan. Ini adalah sila ketiga, yang menumbuhkan kolaborasi, gotong royong, dan kerja lintas fungsi. Pilar ketiga adalah musyawarah, yang berarti sila keempat, yang membuka ruang employee voice, dialog dua arah, dan partisipasi. Ketiga pilar ini dinaungi oleh atap keadilan sosial, yaitu sila kelima, rekrutmen yang objektif, karir dan reward yang proporsional, serta perlakuan yang non-diskriminatif. Bila kelima lapis ini berjalan, hasilnya adalah sumber daya manusia yang berkarakter, adaptif, etis, produktif, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadi sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi organisasi. Model tadi harus bisa dibumikan. Saya usulkan 2 program konkret. Program pertama, Leader as a Coach Program. Ini menjawab masalah kepemimpinan otoriter. Peran pemimpin digeser dari sekedar memberi instruksi menjadi pelatih yang mendengar, bertanya, memberdayakan, dan mengembangkan potensi timnya melalui weekly check-in, coaching conversation, dan umpan balik berbasis kekuatan. Menariknya, riset Gallup menegaskan bahwa pergeseran dari command and control ke pendekatan coaching justru menaikkan engagement dan menurunkan turnover. Program kedua, Fair Performance and Employee Listening. Ini menjawab masalah ketidakadilan dan lemahnya suara karyawan. Caranya, KPI dibuat transparan dan dikalibrasi lintas atasan agar objektif. Dibuka Employee Listening Forum dan survei ENPS untuk menyerap aspirasi, serta reward yang diberikan proporsional berdasarkan kontribusi, bukan senioritas. 2 program ini sekaligus mewujudkan sila kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan. Apa dampak yang diharapkan bila model dan program ini berjalan? Pertama, trust atau kepercayaan terhadap pemimpin dan organisasi menguat. Kedua, employee engagement dan loyalitas meningkat. Yang ketiga, burnout dan konflik menurun karena beban psikologis berkurang. Keempat, produktivitas terjaga dan retensi membaik karena turnover menurun. Kelima, terbentuk budaya kerja yang sehat yang mendorong inovasi. Dan keenam, organisasi menjadi lebih lincah atau agile, sehingga terbentuk sustainable competitive advantage. Keunggulan berbasis yang berkelanjutan. Singkatnya, nilai Pancasila di sini bukan beban, melainkan mesin pertumbuhan. Tentu, saya harus jujur dan kritis. Gagasan ini menghadapi sejumlah tantangan nyata. Pertama, nilai Pancasila sering berhenti sebagai slogan, hanya tertempel di dinding, tetapi tidak masuk ke dalam sistem dan perilaku. Kedua, pemimpin belum tentu menjadi role model, padahal perubahan harus dimulai dari atas. Ketiga, budaya senioritas dapat menghambat meritokrasi. Keempat, musyawarah bisa menjadi lambat bila tidak berbasis data. Kelima, empati bisa keliru menjadi persimisif dan tidak disertai akuntabilitas. Dan keenam, organisasi lebih sering fokus pada target daripada manusia. Karena itu, kunci keberhasilan model ini bukan pada dokumennya, melainkan pada keteladanan pemimpin, sistem yang adil, dan konsistensi menjalankannya. Saya sampai pada kesimpulan, tekanan ekonomi, disrupsi digital, dan krisis kepercayaan yang dihadapi organisasi Indonesia tidak bisa dijawab hanya dengan efisiensi dan target kinerja. Model rumah sumber daya manusia berkarakter Pancasilais ini menurunkan dan menunjukkan bahwa kelima sila tersebut dapat diterjemahkan menjadi fondasi, sekaligus mekanisme kerja HR yang konkret, bukan sekedar nilai normatif di atas kertas. Melalui program seperti Leader as a Coach dan Fair Performance and Employee Listening, kepemimpinan yang mendengar, sistem penilaian yang transparan, dan ruang dialog dua arah dapat dibangun secara nyata. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada konsistensi. Pemimpin harus menjadi teladan, dan nilai-nilai ini perlu masuk ke dalam sistem, bukan hanya berhenti sebagai slogan. Pada akhirnya, sumber daya manusia yang berkarakter,
adaptif, dan berintegritas lahir dari keseimbangan antara pencapaian target organisasi dan penghormatan terhadap sisi kemanusiaan karyawan. Demikian presentasi saya mengenai pengelolaan sumber daya manusia berbasis Pancasila dalam menghadapi tantangan organisasi dan industri Indonesia saat ini. Terima kasih atas perhatiannya semua, dan juga untuk Pak Seta dan rekan-rekan sekalian. Semoga gagasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.